Yo, bersama Ro di sini, melanjutkan kisah sebelumnya di mana Juan diselamatkan oleh teman-temannya dan sekarang mereka berhasil kembali ke rumah Tano. Mereka juga menemukan radio komunikasi yang sayangnya ketika alat itu dihidupkan, tak seorang pun menjawab panggilan yang dimulai oleh Tano. Kekhawatiran tentang orang-orang yang sudah mulai menggila karena menggunakan senjata untuk saling mempertahankan diri memunculkan ide untuk melakukan perjalanan menuju ke luar negeri. Namun ide itu langsung ditolak oleh Tano yang bersikeras ingin bertahan di rumahnya. Tano bahkan melarang siapapun menggunakan mobilnya karena mobil adalah barang berharga di tengah dunia apokaliptik. Ketika sedang berdebat, tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti jejak mobil yang barusan mereka gunakan. Sontak, Tano dan kawan-kawan segera menyambut orang itu, yang ternyata dia adalah Benito, teman sekomplek Tano yang berniat meminjam mobil atas permintaan Roberto dari Gendarmerie atau sejenis pasukan keamanan sipil. Tano yang aslinya keras kepala seketika menolak membantu. Ia bahkan dengan egoisnya memutus hubungan pertemanan dengan Benito. Ketika semua orang lengah, mobil yang ada di parkiran tiba-tiba dirampas oleh Omar yang langsung meninggalkan kawanannya. Tentu kejadian barusan membuat semua orang yang tadinya berniat gantian menggunakan mobil pada akhirnya terpaksa mencari solusinya sendiri. Juan bersama Elena berniat pergi mencari Clara, sedangkan Inga berniat mengumpulkan bahan makanan. Setelah berhasil melarikan mobil Tano, Omar mulai tersesat di kedalaman salju. Ketika ia menyaksikan cahaya terang jatuh dari langit, mobil yang dikendarinya itu tiba-tiba hilang kendali dan langsung menabrak bangunan di sekitarnya. Omar seketika kehilangan kesadaran dan pada momen itu ia pun diselamatkan oleh sekelompok orang asing. Suasana kota yang kian hari kian mencekam, apalagi pada malam harinya orang-orang mulai berkelompok untuk menjarah kota demi mengais sisa sumber daya, entah itu makanan atau mobil yang masih bisa digunakan. Keesokan harinya Juan dan Elena akhirnya tiba di sekolahnya Clara. Mereka mulai mencari petunjuk dengan Juan mengambil tugas berbeda untuk menemukan mobil yang masih bisa digunakan. Namun, kala itu Juan sekali lagi melihat mimpi yang sama, seolah kejadian itu terus berulang di dalam kepalanya. Sedangkan Elena yang masih mencari petunjuk tentang keberadaan Clara, mendapati sesuatu yang mencurigakan dengan mendengar suara orang terjebak di dalam lemari. Dan setelah didekati, didapatilah seseorang benar terkunci di dalamnya. Yang ternyata seorang anak bernama Pablo, yaitu korban bully yang selamat dari bencana apokalips. Juan yang kembali lalu membantu menjelaskan keadaan kepada Pablo. Namun Pablo sama sekali tak percaya setelah melihat para pembulinya mati di bawah hujan salju beracun. Mereka lalu menanyakan keberadaan Clara dan mendapati petunjuk dari Pablo yang menyebut Clara dapat ditemukan. Namun sebagai imbalannya, mereka harus mengantarkan Pablo ke rumahnya terlebih dahulu. Menepati janjinya itu, Juan lalu membawa Pablo pulang ke rumahnya. Namun di sana mereka mendapati bahwa tak seorang pun selamat dari hujan salju beracun. Kejadian itu pun menghancurkan hati Pablo dan merusak kesehatannya. Juan dan Elena pada akhirnya terpaksa membawa Pablo yang jatuh sakit itu menuju apotek terdekat dengan harapan mereka dapat mengobatinya di sana. Namun saat itu Elena mendapati seseorang yang mengaku hendak melahirkan. Namun setelah menolong orang itu, ternyata dia adalah penyintas yang merampok demi bertahan hidup. Sialnya, semua perlengkapan Juan dan Elena dirampas oleh penyintas tadi. Pada momen itu, Elena baru menyadari Juan ternyata kembali mengalami PTSD atau trauma pasca perang di masa lalu, di mana ingatannya sering tertukar dengan realitas yang berbeda. Mereka yang terjebak lalu diselamatkan oleh Pablo, dan pada akhirnya Juan, Elena, dan Pablo terpaksa berjalan kaki pulang menuju ke rumah Tano. Sempat saat itu Juan berpikir untuk ikut menjarah, namun ia segera mengurungkan niatnya karena tak tega menyakiti orang-orang lain yang tak bersalah. Juan juga mendapati di sepanjang perjalanan pulangnya bahwa orang-orang yang sebelumnya terjebak di gerbong kereta tiba-tiba menghilang tanpa jejak sama sekali. Sementara itu setelah mencari banyak persediaan, Inga disebutkan pulang lebih dulu ke rumah Tano. Selain mendapati kabar kakaknya telah tiada, Inga yang berhasil membawa banyak suplai lalu diizinkan
untuk menggunakan senjata oleh Tano. Melihat semangat Inga menemukan persediaan makanan, membuat Tano ikut tergerak untuk memperoleh hasil serupa. Dengan ditemani oleh Lukas, Tano pun akhirnya pergi menjelajah. Namun saat itu mereka tertangkap oleh kawanan penyintas yang ternyata adalah Benito dan juga Roberto. Di hadapan Tano, Roberto lalu menyombongkan bahwa mereka telah membentuk sebuah komunitas kuat untuk dapat bertahan hidup di dunia saat ini. Jika Tano ingin bergabung, tentunya maka Tano harus mengizinkan komunitas untuk mengobrak-abrik dan menggunakan sumber daya yang terdapat di dalam bengkelnya. Tentunya hal tersebut tak diinginkan oleh Tano. Perdebatan pun kembali terjadi di mana Tano mempertahankan egonya melawan istrinya, Ana, yang ingin Tano membuka diri di dunia yang kacau ini. Di tengah perdebatan keduanya, Lukas lalu mengabari bahwa seseorang telah menangkap sinyal radio yang dipancarkan dari rumah Tano. Sinyal itu ditangkap radio komunikator yang berasal dari Uruguay. Dengan pembicara Denis Gomez dari Cerro Cheto, Denis melaporkan seluruh benua sekarang mengalami badai salju hebat, yang informasi itu didapat juga dari radio komunikator yang berada di Brazil Selatan. Untuk memastikan ucapan Denis itu benar, Tano lalu berniat menghubungi radio komunikator yang ada di Brazil Selatan. Namun, kala itu ia malah mendapati bahwa sekarang medan magnet bumi telah berubah. Bertepatan dengan kembalinya Juan bersama rombongan, Tano terlihat sedang mempersiapkan perjalanan menuju rumah cadangannya yang terletak di pulau. Tano yang sebelumnya bersikeras tinggal kini berubah pikiran, di mana hal itu ditentang oleh Juan yang masih belum menemukan anaknya Clara. Keduanya pun berdebat hebat karena Juan tak mengira bahwa Tano akan tega meninggalkan anak baptisnya Clara. Sementara itu, di saat yang sama, dua penyintas yang merampas barang bawaan Juan menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Ternyata sekarang bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia saat ini, melainkan ada sesosok monster yang menunggu di balik bayangan, dan mereka pun dimangsa oleh monster tersebut. Cerita kembali menyoroti Juan dan Tano yang kala itu memberi pemakaman yang layak untuk sahabatnya Russo yang lebih dulu mati. Tano juga pada akhirnya mulai membuka diri dengan meminta Ana untuk membantu Juan dalam menemukan Clara. Lebih tepatnya, mengizinkan Juan untuk mengakses buku telepon yang aslinya telah dibuang oleh Ana ke dalam bak sampah. Tano juga terlihat giat mengumpulkan bahan makanan untuk dijadikan persediaan menuju pulau. Pada momen itu, Tano lalu dikabari bahwa Juan telah menemukan lokasi terakhir Clara yang terletak di pusat kota. Mendengar kabar tersebut, Tano yang tak bisa membiarkan sahabatnya berjuang sendirian akhirnya bergegas menyusulnya. Karena sesungguhnya ia tak akan membiarkan persahabatan yang sudah berlangsung selama 38 tahun itu hancur hanya karena ego semata. Ia pun mengatakan akan membantu Juan menemukan Clara dan kemudian bersama mereka akan menuju pulau. Di sepanjang perjalanan, Tano lalu menjelaskan asal muasal salju beracun yang merupakan sabuk Van Allen, sebuah sabuk radiasi berbentuk cincin yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Dan karena suatu hal, medan magnet bumi yang hancur lalu jatuh menjadi serpihan salju yang kemudian mengandung partikel radiasi tinggi sehingga merusak komponen semua peralatan listrik dan membunuh makhluk hidup yang terkena olehnya. Tepat setelah memberi pelajaran sains kepada Juan, mereka lalu dihadapkan dengan barikade mobil yang terpasang rapi bak sebuah benteng di tengah salju. Mereka yang tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi lalu mencoba memeriksa lebih dekat. Hingga kemunculan rombongan militer yang memerintahkan agar mereka menjauh dari benteng tersebut. Sembari memerintah Juan dan Tano untuk tetap tenang, para militer itu lalu menyebut bantuan akan segera tiba dari barak militer Campo de Mayo. Merasa kejanggalan disembunyikan oleh para tentara itu, Juan dan Tano lalu mengikuti kemana mereka pergi. Hasilnya, mereka malah terjebak di pertempuran jarak dekat antara manusia dan segerombolan alien yang terlihat menyerang dengan sangat ganas. Alien-alien itu menggunakan kekuatan yang sangat besar. Mereka berhasil meratakan barikade pasukan dan menangkap para tentara untuk dijadikan makanan. Dengan Juan yang masih terjebak di dalam mimpinya membuat Tano tak dapat berbuat banyak. Mereka pun pada akhirnya terpaksa menunggu hingga para alien itu menghilang dengan sendirinya. Setelahnya, mereka baru menyadari bahwa yang membuat benteng itu ternyata alien-alien itu sendiri. Namun sialnya,
Ketika hendak melewati sarang alien itu, Tano tak sengaja membuat keributan sehingga mereka terpaksa menghadapi kejaran alien. Untungnya, mereka diselamatkan oleh orang-orang dari dalam gereja yang memberi pertolongan sehingga Tano dan Juan berhasil selamat. Singkat cerita, mereka bertemu Giorgito dan Mikey. Mereka juga bertemu dengan penyintas lain, termasuk Omar yang ternyata ikut diselamatkan oleh kelompok tersebut. Orang-orang di dalam gereja itu lalu menyebutkan bahwa alien-alien itu datang dari langit, menggunakan pesawatnya untuk menjajah bumi. Dengan semakin banyaknya pengungsi di tempat itu, terciptalah dua pemikiran, di mana yang satu berniat merelokasi para pengungsi, dan yang satunya lagi berniat bertahan di tempat itu. Namun yang pasti, jika tetap bertahan persediaan makanan akan mulai menipis, sekalipun mereka mengutus anak-anak muda untuk mengumpulkan persediaan makanan. Kala itu Omar mendekati Juan dengan menyinggung bahwa Juan adalah seorang veteran perang yang berhasil selamat di pertempuran mengerikan. Sekalipun Omar memiliki sifat menjengkelkan yang terus menyinggung dan mengolok-olok, ternyata pada dasarnya Omar hanya ingin Juan memimpin relokasi para pengungsi supaya berhasil melewati kepungan alien. Ia juga menyebut bahwa Renggu, salah satu pengungsi, mengenali Juan sebagai penembak terbaik di kelasnya. Setelah memikirkan apa yang harus segera dilakukan, Juan yang melihat kekacauan semakin mendekati para pengungsi, pada akhirnya mengambil keputusan dan menerima tugas sebagai pemimpin dari relokasi. Sembari menyiapkan peralatan dalam menerobos salju beracun, Juan lalu menemui Renggu yang masih bersikeras menetap di gereja. Ia bersikukuh dengan menetap di sana dan mendoakan teman sepengungsiannya agar dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat. Mengikuti semua informasi dari Renggu mengenai jalan belakang yang dapat menerobos barikade benteng pertahanan alien, Juan dan para pengungsi lainnya lalu memulai perjalanan. Secara perlahan tapi pasti, rombongan pengungsi berjalan pelan menuju tempat yang telah ditentukan. Sembari melindungi orang-orang yang tak dapat memberi perlawanan, beberapa dari mereka pun menciptakan jalan terobosan yang lumayan beresiko memancing kemunculan alien. Hingga ketika semua orang berhasil memasuki terowongan tersebut, tersisa seorang ibu dan anaknya yang terpaksa menyusui di kerumunan alien. Ketika Juan ikut terkepung oleh alien-alien itu, tiba-tiba suara lonceng gereja berbunyi sehingga mengalihkan perhatian para alien yang seketika bergerak menuju ke arah gereja. Renggu dan Rita, istrinya, ternyata telah bersiap mengorbankan diri agar rombongan para pengungsi itu selamat. Sedangkan Juan kala itu menghadapi situasi menegangkan, di mana seekor alien ternyata bergerak menyerang Tano. Namun dengan kekompakan dari para pengungsi itu, pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur alien itu. Setelah menemukan kendaraan yang masih dapat digunakan, Juan, Tano, dan Omar beserta para pengungsi lainnya segera bergegas pergi meninggalkan pusat kota, di mana mereka menyadari bahwa pengorbanan Renggu dan Rita sebagai bayaran atas kebebasan yang mereka rasakan.